Jumpa lagi di sini dengan Bu Meli. Apa kabar semua? Sehat ya? Hari ini kita akan belajar AKM Season 3, yaitu halaman 7 sampai 12. Ya, yang sudah punya bukunya dibuka ya. Di halaman ini terdapat stimulus 1 dengan level baru, yaitu level introspeksi dan integrasi. Sudah siap? Yuk kita mulai. Halaman 10. Halaman 7. Stimulus 1 di level baru, yaitu level introspeksi dan integrasi. Di sini di bacaan ini ada kita bahas tentang materi bertelekomunikasi. Cara masa depan. Di sini ada bacaan pandangan dari keluarga Molly dan keluarga Richard. Nah, sebelum kita bahas satu-satu, mungkin anak-anak bisa membacanya ya. Ada terdiri dari 4 paragraf kurang lebih. Mari kita bahas satu-satu. Mulai soal pertama. Apa hubungan antara cara masa depan dan kehancuran sedang dalam proses? A. Mereka menggunakan argumen yang berbeda untuk mencapai kesimpulan umum yang sama. B. Mereka ditulis dengan gaya yang sama, tetapi tentang topik yang sama sekali berbeda. C. Mereka mengutarakan pandangan umum yang sama, tetapi mencapai kesimpulan yang berbeda. D. Mereka mengutarakan pandangan yang berlawanan mengenai topik yang sama. Di soal ini, jawaban yang benar adalah D. Karena di sini Molly dan Richard sama-sama membahas tentang telekomunikasi, cuman perbedaannya adalah pola pandang antara Molly dan Richard berbeda. Ya, dari di sini terdapat di cerita di atas di paragraf ini. Ya, saya bacakan untuk yang Molly ya. Molly, memperpendek waktu berkendaraan dan mengurangi penggunaan bahan bakar jelas adalah suatu ide yang bagus, tetapi ide itu seharusnya disertai dengan peningkatan transportasi umum atau dengan menjamin bahwa tempat bekerja terletak dengan tempat tinggal pekerja. Ide yang ambisius bahwa bertelekomunikasi seharusnya merupakan bagian dari cara hidup setiap orang hanya akan menjadikan kita makin lama makin asik dengan diri sendiri. Apakah kita benar menginginkan perasaan kita sebagai bagian dari masyarakat menjadi hancur lebih jauh? Sedangkan menurut Richard, bertelekomunikasi adalah istilah yang diciptakan oleh Jack Mills pada awal tahun 1970 untuk mendeskripsikan situasi di mana pekerja bekerja di depan komputer jauh dari kantor pusat, misalnya di rumah, dan mengirimkan data dan dokumen ke kantor pusat melalui saluran telepon. Gunakan teks berjudul telekomunikasi tersebut untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, di sini sudah yang Bu Meli bacakan sudah jelas ya, bahwa menurut Molly di kata-kata baris ke berapa ini? Baris keempat, ada ide yang ambisius bahwa bertelekomunikasi seharusnya merupakan bagian dari cara hidup setiap orang. Sedangkan Richard berpikir bahwa telekomunikasi adalah salah satu solusi atau di mana mempermudah seorang pekerja bisa bekerja dari rumah dengan jarak kantor yang jauh dari rumah. Oke, kita lanjut soal kedua. Manakah pernyataan yang disetujui oleh keduanya, baik Molly maupun Richard? A. Orang-orang seharusnya dibiarkan bekerja selama yang mereka inginkan. B. Menghabiskan waktu terlalu banyak ke tempat bekerja adalah tidak baik. C. Bertelekomunikasi tidak akan berhasil untuk setiap orang. D. Membentuk hubungan sosial adalah bagian terpenting dari pekerjaan. Oke, kita bahas satu-satu. A adalah salah. Karena menurut Molly dan Richard tidak ada di bacaannya. Orang-orang seharusnya dibiarkan bekerja selama yang mereka inginkan. Tidak ada di bacaan. Ya. C. Bertelekomunikasi tidak akan berhasil untuk setiap orang. Tidak, ya. Bahkan Molly dan Richard setuju adanya telekomunikasi di setiap orang. Membentuk hubungan sosial adalah bagian terpenting dari pekerjaan. Membentuk hubungan sosial
Ini betul, tetapi yang di sini adalah yang dibahas adalah tentang telekomunikasi, bukan kesosialannya. Berarti jawabannya yang betul adalah B. Menghabiskan waktu terlalu banyak ke tempat bekerja adalah tidak baik. Oleh sebab itu, makanya adalah munculnya kemudahan dalam bertelekomunikasi. Yang kita kenal sekarang mungkin bisa lewat internet ya, anak-anak. Oke, lanjut soal nomor 3. Tunjukkan jawabanmu dengan memberi tanda centang pada pilihan setuju atau tidak setuju dari beberapa kasus yang disajikan di sini. Ada 5 ya. Yuk kita bahas satu-satu. A. Bertelekomunikasi di masa depan akan menambah kenyamanan dalam pekerjaan. Setuju ya. Dengan telekomunikasi yang sangat mudah sekarang ya, kita nggak perlu bertemu keluarga di luar pulau, hanya cukup dengan video call ya, yang sudah pernah kita lakuin pada lebaran tahun 2020 ya, karena pandemik. Jadi kita bisa bersilaturahmi kemana saja, ke saudara, ke teman, dengan menggunakan internet. Ya, lanjutnya, gadget yang semakin canggih akan menjadikan siswa semakin malas belajar karena game yang disediakan yang semakin canggih pula. Tidak setuju ya, karena ini tergantung masing-masing individu ya. Kita sebenarnya teknologi ini kalau kita bisa memanfaatkannya semakin baik, malah teknologi ini adalah mempermudah kita dalam menuntut ilmu ya. Kalau yang memang keinginannya hanya sebatas game, pasti tidak menghasilkan yang positif. Jadi kita harus melihat sisi positif dari teknologi, bukan hanya di gamenya saja ya. Soal selanjutnya atau statement selanjutnya, bertelekomunikasi merupakan bagian dari hidup manusia. Setuju ya, bertelekomunikasi merupakan bagian dari hidup manusia. Misalnya kita bisa bersosialisasi dengan teman kita yang sudah tak lama bertemu ya. Mungkin anak-anak yang lulus SMP yang sudah nggak ketemu temannya yang di SD bisa melalui Instagram, Facebook, bisa bertemu dengan teman-temannya lewat Instagram, Facebook, ataupun mungkin WA ya. Sekarang banyak grup WA ya. Jadi komunikasi tetap berjalan walaupun mungkin sudah lama tak bertemu ya. Kita lanjutkan. Bekerja di rumah dengan telepon lebih efektif daripada kerja di kantor dengan komputer. Tidak setuju ya. Karena sebenarnya bekerja di kantor itu lebih efektif ya dengan menggunakan komputer, sehingga pekerjaan lebih mudah, cepat selesai ya. Kalau zaman dulu mungkin belum ada komputer ya, pakai mesin tik. Bayangkan kalau ngetik 2 buku pakai mesin tik pasti jauh lebih lama ya. Yang punya pengalaman menggunakan mesin tik, nah ketahuan nih ya usianya berapa ya. Yuk lanjut. Banyak kendaraan sama saja mengurangi penggunaan bahan bakar. Banyak kendaraan sama saja mengurangi penggunaan bahan bakar. Ya setuju ya. Mengingat bahan bakar sekarang hampir langka ya, dan kita harus hemat dan efektif dalam menggunakan bahan bakar. Dengan kemajuan teknologi ini kita tidak harus ke tempatnya. Misalnya sekarang untuk membayar semua tagihan sekarang kan lebih mudah nih ya, ibu-ibu atau rekan-rekan, bapak-bapak sekalian ya. Anak-anak pasti tahu ya, orang tuanya sekarang kalau membayar tagihan nggak harus bayar ke suatu loket pembayaran, bisa hanya lewat menggunakan HP ya, atau mungkin ATM yang di sekitar dekat rumah kalian ya. Lanjutnya soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini seperti biasa ditampilkan pernyataan dan alasan, dan nanti kita tentukan pernyataan dan alasan ini benar atau tidak, berhubungan atau tidak ya. Yuk kita baca. Bayangkan apabila semua pekerjaan yang dilakukan semua orang menggunakan komputer dan telepon yang semakin canggih. Tentu semua pekerjaan akan semakin cepat terselesaikan dan menghemat banyak waktu. Kenyataannya benar ya,
ya kan? Di sini benar banget ya, komputer dan telepon yang sangat canggih, semua pekerjaan akan lebih mudah terselesaikan ya. Oke, kita lanjutkan alasannya. Dalam berkendaraan pasti akan membutuhkan bahan bakar dalam menjalankan alat transportasi tersebut. Dalam hal ini, bahan bakar semakin lama akan habis karena termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, pernyataan ini juga benar ya, karena bahan bakar bensin dan sebagainya itu adalah tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya. Oke, dari dua pernyataan ini benar semua, tetapi tidak ada hubungannya, ya kan? Dimana yang pernyataan menghubungkan tentang ceritanya teknologi telepon, yang kedua adalah membahas tentang efektif penggunaan bahan bakar. Berarti tidak ada hubungannya. Berarti apa kira-kira anak-anak? Jawabannya adalah B, yaitu pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak mempunyai hubungan. Selanjutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 sama seperti soal nomor 4 ya. Disajikan beberapa pernyataan dan alasan. Ya. Pernyataannya adalah, di soal nomor 5 disajikan ada dua pernyataan, di mana pernyataan itu adalah pernyataannya. Disajikan dua pernyataan, di mana di dua pernyataan itu kita tentukan pernyataannya benar atau salah, berhubungan atau tidak. Sama seperti soal nomor 4 ya, anak-anak. Pernyataan pertama, tempat kerja dengan menggunakan fasilitas komputer. Pernyataan kedua, waktu yang digunakan tidak perlu dibuang-buang dengan percuma. Nomor 1 pernyataannya benar ya, tempat kerja dengan menggunakan fasilitas komputer. Hampir semua gedung-gedung, semua administrasi perkantoran pasti ada komputer. Yang kedua, waktu yang digunakan tidak perlu dibuang dengan percuma, karena dengan komputer mempermudah sebuah pekerjaan. Ya, kira-kira jawabannya apa kira-kira? Dua pernyataan ini benar? Ya, pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar. Adakah hubungannya kira-kira? Ya, ada hubungannya. Berarti jawabannya adalah A, pernyataan 1 dan pernyataan 2 adalah penyebab dan akibat. Ada hubungannya jelas ya. Jadi kalau menggunakan fasilitas komputer, waktu yang kita gunakan lebih cepat. Jadi tidak perlu membuang-buang waktu yang lama. Kita lanjutkan di soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini kita masih membahas tentang telekomunikasi ya. Kita tinggal menjawab melingkari ya atau tidak ya. Jadi nyatakan apakah kamu merasa mendapatkan manfaat dari komunikasi dengan melingkari kata ya. Kalau tidak, berarti yang dilingkari adalah tidak. Oke, kita bahas satu-satu ya anak-anak. Nomor 1, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperoleh atau mengirimkan pesan kepada orang lain. Jawabannya tidak ya. Dengan bertelekomunikasi kita sangat membutuhkan waktu yang sangat cepat ya, nggak butuh waktu lama ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Semakin meningkatnya pengetahuan yang kita miliki, betul? Iya, otomatis semakin banyak yang dapat kita pelajari ya, informasinya juga semakin banyak. Lanjut, untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Iya, pasti ya, otomatis kita bisa mempunyai teman di semua penjuru dunia, bisa di luar negeri ya, bisa di luar pulau, walaupun dalam satu Indonesia ya, atau walaupun kalian ada di Surabaya, di Jakarta, bisa tuh kalian punya teman di Bali, Makassar ya. Oke. Membuat seorang menjadi terganggu dalam pekerjaannya, tidak ya. Nah, ini sudah dibahas di bab nomor-nomor sebelumnya. Karena dengan
dengan telekomunikasi dan internet ini otomatis pekerjaan kita lebih mudah ya. Lanjut, menimbulkan konflik di tempat kerja. Tidak juga ya. Yang betul adalah malah menghasilkan yang kerjasama yang baik ya. Jangan membuat konflik atau masalah pertikaian antar teman. Oke, lanjut soal nomor 7. Apa yang diharapkan terhadap cara bertelekomunikasi di masa depan? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Kita baca satu-satu dulu ya. A. Munculnya berbagai pekerjaan baru. B. Memudahkan pekerjaan. C. Lebih efisien dan diharapkan bebas hambatan. D. Terjadinya cybercrime yang membudaya. Nah, dari keempat ini, kira-kira mana saja yang menurut kamu adalah apa saja yang menurut kamu yang diharapkan terhadap cara bertelekomunikasi di masa depan? Kita bahas satu-satu. A. Munculnya berbagai pekerjaan baru. Betul ya, ada pastinya. Kita udah rasakan ini, banyaknya pekerjaan baru seperti apa yang kita tahu yang paling terkenal, YouTuber ya, betul, selebgram ya. Sekarang kan ada nih, oh si itu artis apa sih? Oh, artis selebgram ya, karena dia lebih terkenalnya di dunia internet atau biasanya yang kita kenal lewat Instagram, YouTube ya. Oke, lanjutnya memudahkan pekerjaan. Nah, sekarang kita kalau mau mengirim data ya, data nggak perlu tuh kita misalnya dari rumah kita di Surabaya mengirim ke Sidoarjo atau ke Jakarta lewat pos, nggak perlu, bisa lewat email yang kita kenal sekarang ya, email ya, atau mungkin kita bisa kirim lewat WhatsApp yang lebih simpelnya ya kan. Nah, oke, lanjut, lebih efisien dan diharapkan bebas hambatan. Nah, ini masih berhubungan dengan yang kedua ya. Yang ketiga, yang keempat, terjadinya cybercrime yang membudaya. Apa sih cybercrime yang membudaya itu? Cybercrime itu adalah kejahatan di dunia maya. Nah, inilah salah satunya yang tidak kita harapkan cara dari hasil telekomunikasi di masa depan ya. Jadi yang kita harapkan jawabannya di soal nomor 7 ini adalah A, B, dan C. Selanjutnya soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini menjodohkan antara kotak bagian A dengan kotak bagian B. Di sini ada beberapa soal, ada 5, dan menjodohkan dengan kata-kata yang ada di bagian kotak B. Ya, mari kita satu-satu kita jabarkan. Bertelekomunikasi berasal dari kata dasar telekomunikasi. Yang betul nomor ini adalah D, telekomunikasi. Jadi nanti anak-anak atau adik-adikku bisa nih ditulis huruf D di sini, atau mungkin kalian tarik garis ke sini. Bisa juga, terserah kalian suka bagaimana ya di buku kalian ya buat belajar. Oke, kita lanjutkan. Bekerja di masa depan menurut Molly dilakukan dengan komputer ya. Bekerja di masa depan dengan komputer ya, bukan dengan linggis ya atau ulek-ulekan ya, dengan komputer ya adik-adik. Lanjutnya, kelebihan pekerjaan secara elektronik yaitu C, praktis ya. Praktis sekarang hari ini zamannya internet ya, anak-anakku sekalian, mudah ya dengan praktis. D, pendapat Molly dan Richard dalam menjelaskan telekomunikasi memiliki persamaan dalam hal A, pekerjaan ya. Nah, ini nanti di garis ini atau ditulis huruf A ya. Selanjutnya, mengurangi bahan bakar sama saja dengan mengurangi G, polusi. Mengurangi polusi, menghemat bahan bakar, yang dimana bahan bakar itu adalah tergolong sumber daya alam yang tidak diperbaharui ya, tidak dapat diperbaharui. Oke, lanjut.
soal nomor 9. Salah satu contoh cara bertelekomunikasi di masa depan adalah dengan cara elektronik atau internet, ya. Sudah banyak kita tahu sekarang ya telekomunikasi dengan WhatsApp, dengan Telegram, email, Facebook, Instagram, ya masih banyak lagi ya. Mungkin adik-adik dan anak-anak lebih banyak tahu daripada Bu Meli ya. Sekarang banyak sekali. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Soal terakhir di level ini, di stimulus 1. Apa tujuan Molly dan Richard mengutarakan pendapat yang berlawanan dalam menjelaskan tentang telekomunikasi? Tujuannya si Molly dan Richard menggambarkan, ya, kita coba dibuka bacaannya lagi ya. Nah, sini ditampilkan. Si Molly mau menunjukkan dengan telekomunikasi kita dapat di sini kalau si Molly menjelaskan, kita makin lama makin asik dengan diri sendiri. Apakah kita benar-benar menginginkan perasaan kita sebagai bagian dari masyarakat menjadi hancur lebih jauh? Sedangkan si Richard mau menjelaskan bahwa dengan telekomunikasi, ya, pekerja dapat dengan mudah, ya, bekerja tidak perlu jauh-jauh ke kantor, bisa lewat rumah karena bisa mengirimkan data dan dokumen ke kantor pusat melalui saluran telepon. Jadi kembali ke soal nomor 10, anak-anak. Di sini maksudnya si Molly dan Richard adalah menjelaskan apa sih pentingnya telekomunikasi, manfaat telekomunikasi. Ya, walaupun mereka mempunyai pola pikir yang berbeda. Ya, kenapa sih berbeda? Ya, masing-masing individu itu pasti mempunyai sudut pandang masing-masing. Ya, sudut pandang masing-masing melihat manfaat komunikasi dan internet saat ini. Ya, sekian pembahasan dari stimulus 1. Sekian pembahasan dari stimulus 1 di level interpretasi dan integrasi. Kita lanjutkan nanti ya di season berikutnya, di video selanjutnya di stimulus kedua. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe dan komen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di sini dengan Bu Meli. Apa kabar semua? Sehat ya? Hari ini kita akan belajar AKM season 3,